Halo Bulan. Ini living room ini ya kita sering ngumpul juga di sini sambil nonton Netflix. Terus katanya selain di ruang tamu ini ada spot favorit juga ya? Tapi kalau Teteh kenapa senang di area pantry atau dining room nih? Karena Kalau biasanya pantry atau kitchen itu monoton, semuanya solid. Nah, kalau kita nggak nih. Ini hidden gem-nya nih ya teman-teman ya. nih kok ada satu lagi nih yang favoritnya di pantry ini. Nah, teman-teman SC Interior Design ya. Selain pantry ini ada spot lain yang menarik juga yang kita desain di rumah ini ya. Yaitu area apa Teh? Apa coba? Penasaran nggak? Penasaran kan? Master bedroom. Master bedroom ya. Yuk kita lihat master bedroomnya ya. Teman-teman SC Interior Design, nah ini tadi spotnya ya yang kita juga desain di ruangan ini yaitu master bedroomnya ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya master bedroomnya itu kayak ini ya kayak di hotel-hotel resort gitu. Jadi pemandangannya itu udah enak banget ya di sini tuh dari situ sana semua hijau-hijau udah gitu juga. Nah ini ada yang menarik ya Teh. Waktu itu kita pas ngobrol desain ya, kan biasanya kalau teman-teman lihat itu ini biasa kalau di sini ada ranjang, lemarinya pasti area sini ya. Nah, cuman Teh Wulan itu request waktu itu dia pengen penyimpanan lebih banyak, udah gitu pengen area ranjang dan area wardrobe itu terpisah ya Teh ya. Nah, jadi kita desain waktu itu gimana ya Teh? Jadi waktu itu pemikirannya sih awalnya karena area walk-in closetnya tuh agak terbatas gitu. Terus buat lemari-lemari nyimpan baju juga kayaknya kurang gitu. Terus tapi saya juga nggak mau ada lemari di luar sini gitu, kelihatan seperti lemari gitu. Gitu. Terus gimana caranya supaya saya dapat lemari banyak gitu, tapi nggak kelihatan kayak lemari gitu. Akhirnya saya nyari terus kita juga diskusi akhirnya tercetuslah model ini gitu. Ada si lemari di belakang ranjangnya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, partisi ini itu kita buat sengaja supaya memisahkan dengan antara ruang di depan dengan ruang di belakangnya ya. Nah, di belakangnya sini sebenarnya ada lemari ya. Cuma kita menggunakan ini one way mirror ya. Jadi dari sini teman-teman kayak seperti cermin ya. Nah, saya lihat di belakang saya jalan ya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak ada bayangannya kan? Nah, jadi ini one way mirror ini fungsinya selain itu juga memisahkan antara ruang tempat tidur dengan ruang di belakangnya. Nah, tapi seolah-olah ini masuk ke area walk-in closet kan? Betul gitu ya. Nah, aku juga mau kasih lihat yuk ini lemarinya. Ini area wardrobe-nya teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya kita mendesain ruangannya itu lemarinya hingga plafon supaya penyimpanannya maksimal ya. Nah, kita buka ini contoh satu ya. Nah, cuman pertanyaannya mungkin seperti ini ya teman-teman SC Interior Design, gimana cara ngambilnya ya? Ini kan tinggi ya, sedangkan ruangannya sempit, tangga pun pas-pasan ya. Nah, boleh kita? Nah ini kok caranya adalah kita tarik aja begini, nggak perlu tangga, nggak perlu manjat-manjat, tuh gampang kan? Tinggal ambil deh. Nah teman-teman SC Interior Design ini yang tadi dipakai sama Teh Wulan ya, jadi namanya Lift 700 ini aksesoris dari Fitco ya. Nah jadi dengan aksesoris seperti ini kita bisa menjangkau area yang teratas juga, dan ini ada slow motion ini kalau teman-teman lihat ya. Jadi biasanya kalau lemari itu sampai plafon biasanya fungsinya tidak maksimal. Biasanya yang atas itu ada lemari tapi kosong. Dengan adanya aksesoris seperti ini kita bisa memaksimalkan fungsi penyimpanan bajunya ya. Tadi katanya Teh Wulan ada walk-in closetnya ya. Walk-in closetnya ada di dalam ya. Iya. Tapi kayak nggak kelihatan ya? Enggak sih. Nah, emang kita udah desain supaya hidden ya, hidden door gitu ya. Ya makanya ini ada tempat tersembunyi juga teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya nih. Ini didesain sama SJ nih. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Wow. Nah, ini dia. Hidden door ya teman-teman ya. Ya. Ini teman-teman SC Interior Design yang tadi diceritakan oleh Teh Wulan ya, walk-in closetnya
kita desain area sini itu lemari tetap full sampai atas. Cuma kita yang di sini kita untuk baju sehari-hari ya, daily use ya, Teulan ya. Ya. Nah di sini meja riasnya ya. Nah ini sesuai request Teulan ya. Jadi meja riasnya itu ada tempat penyimpanan ya, aksesoris ya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat ya nih, bisa naruh jam, makeup juga, dan pernak-pernik ya. Dan ini juga slow motion ya teman-teman ya. Nah ini terus juga ketika berdandan di sini kita juga menyediakan di belah samping sini itu teman-teman ada buat menyimpan makeup juga ya. Ada rak-raknya. Jadi multifungsi dan rapi ya. Sekarang kita akan lihat satu lagi lemarinya nih yang 3 pintu ya. Nah ini fungsinya buat apa ya Teulan? Ini sih yang satu pintu biasa lah ya buat baju-baju biasa gitu, baju-baju daily juga. Terus kalau yang satu ini nih mungkin request juga waktu itu ya Pak Request ya waktu itu ya. Karena saya berjilbab, jadi saya minta sama Ko Hendrik itu untuk bikin satu lemari yang isinya buat Jadi udah hijab gitu, ya. biar rapi gitu. Biasanya kan berantakan kok kalau Dan rapi dan milihnya gampang. Iya, requestnya ya. iya benar. Jadi itu efisien juga waktu gitu kan, nggak buang waktu juga. Karena kalau biasanya kalau ditumbuk-tumbuk jadi berantakan gitu. Boleh kita lihat? Boleh. Yuk. Nah ini dia. Nah rapi sekali ya. Iya. Wah ini rapi sekali teh, natanya juga bagus. Iya, ini sengaja karena kalau nggak diginiin kita jadi bingung milihnya kok, dan jadi susah nanti. Dan paling penting itu kan jadi nggak berantakan itu sih kalau. Nah itu sih ya sebenarnya. Ini baru sebagian kalau karena kan Ini udah kayak di ini ya, di toko-toko ya. toko hijab ya Ini kan. toko hijab kok kayak gini kan Ya natanya. boleh dipilih. Iya, dan tidak lupa juga kita terpakai aksesoris yang tadi ya. Ya, itu juga salah satu, itu juga sih buat memudahkan pilih hijab juga. Jadi kalau yang sehari-hari saya pakai biasanya saya gantung gitu. Teman-teman, ini juga ketika kita membuat alat ini kita menyesuaikan jujur dengan seperti kayak tinggi badan owner seperti itu supaya mudah dijangkau, dan space di atasnya pun tidak kita matikan, tapi kita pilih lemari supaya berfungsi untuk menaruh seperti bed cover ya. Apalagi dengan postur tubuh saya yang mungil gitu Ya mungil soalnya ini ya. Jadi kita tes berkali-kali Minimalis. ya. Minimalis ya. Ini juga ada satu lagi ya, kita waktu itu request bikin rak tas ya. Iya. Nah ini rak tasnya teman-teman ya, tasnya masih di rumah yang lama ya, belum dipindahin ya ini ya. Masih seadanya sih. Masih adanya ya. Tapi ini emang sengaja ya, waktu itu kan kita sengaja menggunakan kacanya ini yang frameless ke teman-teman ya. Jadi supaya di sini tuh terlihat tasnya maksimal ya. Jadi tidak ada kayak frame seperti itu. Kemudian sini juga ada laci-laci aksesoris ya. Gitu. Jadi benar-benar ini sesuai request ya. Iya. Jadi ini juga kan kayak dikasih aksel lampu-lampu gini juga kok itu nambah mewah ya, terlihat Mewah. lebih mewah gitu. Jadi mungkin ya itulah keistimewaannya, salah satu keistimewaan SJ. Terus ada satu lagi nih, favoritnya Teulan nih. Nah, ini dia di belakangnya nih. Cermin, untuk bercermin ya. Karena cermin yang itu tidak cukup. Dia pengen yang ada satu badan ya teman-teman ya. Ini cermin ini request saya juga. Saya minta sama Ko Hendrik pengen satu cermin yang satu badan gitu. Biar saya bisa selfie ya kan, kalau udah OTD wajib ya. Sekarang wajib ya harus gitu ya. Iya dong. OTD of the day gitu ya. Iya dong. Wow. Keren banget nih kamar mandinya ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ini jujur juga ya, dream bathroom. Ada bathtub di sini dengan pemandangan alam seperti ini nih, bagus banget ya teman-teman ya. Keren banget ya Iya. bathroomnya. Ya, alhamdulillah. Terus ini juga kalau kita lihat nih, ini gede banget wastafelnya, jadi bisa naruh barang dengan rapi juga di sini. Luasa juga. Luasa Kak. juga, ini juga bisa menaruh kayak handuk dan sebagainya. Dan yang saya suka di sini ya Teulan ini, waktu itu milih ya barang arsiteknya, jadi ini warnanya warna putih ini ya. Iya, gitu ya. memang saya request pengen itunya marble-nya warna putih, terus dikasih aksen gold gitu. Jadi pakai list kopinya teman-teman bisa lihat di plafonnya, di dindingnya ini ya. Dan sampai ini juga handle-nya gold ya. Jadi temanya dapat ya. Iya. Nah, pertanyaan teman-teman pasti sama dengan saya juga ya. Ini
ini terbuka gini biasa melakukan aktivitas ini atau enggak juga? Pengennya sih gitu ya, tapi kan nggak mungkin. Nanti bahaya ini, bisa-bisa saya viral di TikTok ya kan kalau mandi dengan kondisi begini. Nah, terus gimana ini ya? Jadi, Ya, alhamdulillah ini bisa disiasati dengan roll blind yang dari SJ ya. yang motorized ya waktu itu Iya. ya. Nah ini teman-teman nih motornya. Nah jadi ini tidak kaca gini ketika melakukan aktivitas seperti mandi seperti itu, ini bisa diturunin ininya ya. Nih saya kasih lihat ya teman-teman ya. Nah, Buat privacy juga ya kok. nah jadi seperti ini. Jadi bisa turun dan menutupi. Jadi privasinya tetap terjaga ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tadi sudah lihat ya kita udah touring ya rumahnya apa Teh Wulan dan kita juga melihat ya si interior design gimana Teh satu testimoninya setelah memakai jasa SJ Interior Design ya. Pastinya sih puas ya. Sejauh ini sih saya puas sekali memakai jasa SJ Interior gitu. Dan yang pasti sih saya pengen lagi dan lagi dan lagi gitu Oh, ya. lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya kok ya, doain ada rezekinya. Saya juga doain mudah-mudahan SJ Interior semakin jaya, semakin Amin. sukses, Makasih. semakin terdepan gitu. Pokoknya luar biasa lah SJ. Rating 1 sampai 5 Teh berapa? 10. 10. Wow. Di luar ekspektasi saya teman-teman ya. Makasih banget ya Teh Wulan ya. Iya kok, makasih juga ya. Ya. Terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih juga untuk teman-teman SJ Interior Design sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel kita ini dan follow IG kita juga ya di sini ya. Nah, di atas ya. Thank you semuanya. Dadah. Dadah.